Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Iman yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih semangat untuk beribadah. Kita berada di puncak Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Hari ini masuk ke malam ke-16 bulan Ramadan. Jadi puasanya sudah 15 hari bagi yang puasa. Alhamdulillah, kenikmatan Ramadan sudah kita rasakan dari mulai malam pertama sampai dengan malam ke-16 malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama 15 hari kita jalani Ramadan, alhamdulillah tidak ada satu apapun yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam masjid kita ini kedatangan Syekh, namanya siapa itu Pak Yisukijo? Karena semalam ini kita sudah qobel tuh, kita sudah nerima ijazah dari Syekh. Harus tahu yang memberikan ijazah kepada kita kemarin siapa namanya? Siapa namanya? Syekh Abdurrahman atau sing satu Syekh Amin atau ya itulah gitu. Yang penting Syekh gitu. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang disampaikan oleh beliau kemarin itu sama dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru TPA kepada anak-anak TPA kita. Yang diajarkan adalah makharijul huruf, yang diajarkan adalah bagaimana cara mengucapkan huruf itu keluar dari mulut kita. Jadi itu yang diajarin. Jadi sama aja. Yang diajarin Syekh dengan yang diajarin guru TPA sama. Tapi qabiltunya beda. Karena kita sudah menerima qabiltu, sanad Fatihah kita sudah nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingetin, yang dapat sertifikat itu mereka yang sudah berijazah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Fatihah kita itu benar? Belum teruji. Jadi Fatihahnya itu bukan dari sertifikat itu, bukan. Jadi simbolisasi kita sudah qabil itu dengan Syekh kemarin bahwa secara enggak langsung Fatihah kita itu sudah bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu disampaikan oleh beliau kemarin dengan bahasa Arab itu, dikit-dikit kita juga nyambung juga. Rupanya hadisnya juga sama, meskipun jubahnya beda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma itu. Jadi semua yang dilakukan itu tergantung daripada niatnya. Ujungnya kita bisa nyumbang kepada beliau untuk perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina. Entah sadar atau tidak, itu adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rebutan tuh dikasih sertifikat, semuanya nyumbang. Besok ini panitia pembangunan bikin sertifikat. Itu. Ya. Jangan 500.000. Makanya kemarin mau saya sampaikan juga, udah kalau sudah begini, ini tarawih begini, bikin list. Jangan sekarang bayarnya nanti, tulis saja satu dari ujung ke ujung berapa? 10 juta satu orang. Jangan 500.000 tanggung 500.000. 10 juta satu orang. Kapan bayarnya?
kita niatin saja, kata beliau kemarin, kita niatin saja, Allah akan mudahkan jalan kita untuk niat kita yang sudah kita tulis itu. Jadi panitia pembangunan nggak usah kecil hati, 1 miliar kecil di Nurul Iman ini kecil. Maka kapan-kapan nanti di panitia Ramadan, kapan-kapan nanti bikin list saja udah. Kalau nungguin orang rela lama, apalagi didatangi dari rumah ke rumah lama. Apalagi tanggalnya sudah 20 ke atas, sudah tinggal sisa-sisa, lama. Sudah suruh nulis saja, suruh tanda tangan teken, kalau perlu di atas materai. Berapa sanggupnya? 10 juta, tulis 10 juta. Ternyata Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah juga perlu dipaksa. Supaya untuk menyadarkan manusia, ternyata sedekah itu pada dasarnya adalah bukan untuk keperluan yang dimaksudkan di dalam sedekah itu, tapi keperluannya adalah untuk membersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu. Dua yang saya catat Bapak Ibu sekalian dari ijazah Fatihah kemarin. Ternyata begitu lantang Syekh kemarin untuk membaca atau mengimami. Satu yang saya tangkap Bapak sekalian, pertama bacaan yang ditanungkan oleh beliau adalah ba pada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya yang saya catat. Jadi nggak boleh orang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ba-nya hilang. Ba-nya hilang. Kalau begini terus kasih Ustaz Jajang tiap malam Kamis atau malam Rabu ya Ustaz, ngajarin kita sekalian baca Al-Quran, bismillahnya, ba-nya hilang. Bukan kemakan lagu, bukan kemakan lagu. Karena ba-nya tidak dibunyikan. Padahal bismillah, kalau andai kata ba-nya tidak dibunyikan, maka tidak sempurna Fatihah kita. Apa kata beliau kemarin? Fatihah kita tidak sempurna, maka sholat kita tidak. Hati-hati ya sudah dapat ijazah, ingetin tuh, belajar lagi Fatihahnya, nanti dibuka lagi, belajar sama Ustaz Jajang bagaimana Fatihah yang benar. Makanya kemarin saya ngusulin tuh Ustaz Tajudin, siapa yang kemarin jadi imam tuh, harusnya di hadapan mereka minta ijazah sekalian di situ, pribadi. Fatihah saya udah benar apa belum? Allah yang pertama. Hanya sekedar ini Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar 1-2 huruf yang kita tidak perhatikan, maka Fatihah kita menjadi gugur. Beberapa tahun yang lalu ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana kalau andai kata seorang imam membaca Fatihah di dalam sholatnya, di tengah jalan dia bangkis, di tengah jalan bangkis, Fatihahnya diterusin saja, nggak diulang, sahnya nggak sholatnya? Ini di tengah jalan baca Fatihah bangkis, bersin. Kemudian imamnya melanjutkan saja, padahal bersinnya itu memutus daripada huruf-huruf Fatihah itu, maka sholatnya juga tidak. Yang pertama, ingetin Bapak sekalian, ba-nya itu harus dibunyikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, imam kemarin mengimami kemarin, bacaannya yang disebutkan adalah Assalamualaikum warahmatullah. Selesai melaksanakan sholat, al-nya itu dibunyikan. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau andai kata al-nya tidak bunyikan, Assalamualaikum warahmatullah, benar apa enggak? Sah enggak sholatnya? Tidak sempurna. Kalau saya bilang enggak sah, udah gitu aja udah. Nggak usah pakai ragu-ragu saja, jangan. Kalau nggak sah aja. Kalau andai kata kita bilang tidak sah, itu orang akan koreksi. Gitu. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullah, dibunyikanlah al-nya. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dari segi nahwunya pun sudah beda. Salamun, assalamu, kalau pakai lam alif, huruf depannya itu harus rafa. Assalamualaikum, assalamu. Kalau alnya hilang, salamun sebagai ganti daripada rafa.
Maka kata Rasul, salamun alaikum tibtum, karena nggak ada alif lamnya. Kalau disertakan alif lam, atau namanya itu nakiroh apa Ustaz Jajang itu? Ada namanya apa, al-qamariyah, ada namanya as-samsiyah. Assalamu termasuk al-samsiyah. Ya. Bukan al-salamu tapi assalamu alaikum warahmatullah. Jadi assalamu alaikum warahmatullahnya, alnya harus dibunyikan sama seperti yang ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit memang pelajaran yang kita terima, tapi ini sangat mendalam dan ini menggugah kepada kita sekalian. Tidak boleh merasa bahwa diri kita ini membaca apapun, apalagi yang menjadi rukun daripada sholat itu, merasa bahwa saya sudah benar dan saya juga paling benar. Tidak boleh. Tapi merasa bahwa saya benar boleh, tapi merasa saya paling benar tidak. Kalau merasa paling benar atau sudah paling benar, artinya tidak menerima koreksi dari yang lain, sementara ilmu manusia itu terbatas. Ya bisanya kita seperti ini, begitu nanti kedatangan syekh lagi yang akan datang, yang rada-rada tua misalnya datang kemari, sekalian ilmunya lebih tinggi lagi, berubah lagi lah kita. Oh ternyata kemarin haknya aja salah. Alhamdulillah, diulang lagi. Dan itu juga yang diajarkan Ustaz Jajang juga di sini. Gitu. Alhamdulillah, bagaimanapun keadaannya, itu adalah bagian daripada ilmu. Dari mana saja ilmu itu kita terima, karena itu adalah merupakan suatu kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat mimbar yang singkat ini, setiap yang diajarkan kebaikan itu dari mana saja, yang penting tidak merubah atau yang penting tidak membawa suatu kejelekan kepada kita sekalian, kita terima ilmu itu. Apalagi kemarin ijazah, semuanya sudah mengatakan qabil tuh, saya terima ijazahnya dari syekh, kemudian kita amalkan. Lah sekarang ini pengamalannya, ibu sekalian, kita nggak mungkin nerima syekh lagi, nggak mungkin nyari syekh lagi. Ya sekarang Syekh Jajang nanti akan datang pada beliau, minta diajarin bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, bagaimana membaca Fatihah yang Al-Fatihah, suratul Fatihah yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, yang sedikit ini bisa menggugah kita sekalian. Apalagi kemarin di dalam sertifikatnya itu apa tulisan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, siapa saja yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada murid-murid kita yang ada di hadapan kita semua. Saya senang Bapak Ibu sekalian, saya ini senang bahwa saya ini menjadi murid itu, saya senang. Menerima ilmu dari siapa saja senang. Semakin banyak ilmu yang kita terima, insya Allah semakin sempurna ilmu yang kita miliki. Semakin banyak ilmu yang kita terima dari orang-orang yang lebih alim, orang-orang yang lebih fasih, orang-orang yang lebih mumpuni, insya Allah nanti akan merapatkan jiwa kita sekalian ke dalam Al-Quranul Karim, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan-bacaan Quran yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.